Nama saya Tasya Nurahmadani, Prodi PGSD semester 5. NIM saya 221203038. Saya dari Universitas Evarina Pematang Siantar. Di sini saya akan mereview sebuah buku yang berjudul Literasi di Sekolah dari Teori ke Praktik. Buku ini ditulis oleh Ni Nyoman, Dewi, dan Lu Putu Artini. Buku ini cetakan pertama September 2018. ISBN buku ini adalah 9778602525342. Buku ini diterbitkan oleh Nila Cakra. Nah, di sini saya akan membahas dalam buku ini di dalam bab 1, yaitu konsep literasi dan budaya literasi secara luas diartikan sebagai kemampuan berbahasa yang mencangkup kemampuan menyimak, berbicara, membaca, dan menulis, serta kemampuan berpikir yang menjadi elemen di dalamnya. Literasi juga diartikan sebagai melek huruf atau kemampuan baca tulis, kemelek wacanaan atau kecakapan dalam membaca dan menulis. Budaya literasi dimaksudkan sebagai kegiatan melakukan kebiasaan berpikir yang diikuti oleh sebuah proses membaca, menulis, yang pada akhirnya apa yang dilakukan dalam sebuah proses kegiatan tersebut akan menciptakan karya. Haryati 2014. Model pengembangan diartikan sebagai model untuk mengembangkan perilaku dari yang kurang menyukai kegiatan membaca dan menulis, dilatih dan dibiasakan secara berkelanjutan sampai menumbuhkan kebiasaan mandiri, agar timbul rasa ingin dari dalam diri untuk membaca, menulis, dan memanfaatkan akses terhadap informasi sampai terbentuknya budaya literasi. Inilah state of the art dari penelitian ini. Nah, untuk mencapai kualitas yang telah dirancang dalam dokumen kurikulum kegiatan pembelajaran perlu menggunakan prinsip sebagai berikut. Salin Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2014. 1. Peserta didik difasilitasi untuk mencari tahu. 2. Peserta didik belajar dari berbagai sumber belajar. 3. Proses pembelajaran menggunakan pendekatan ilmiah. 4. Pembelajaran berbasis kompetensi. 5. Pembelajaran terpadu. 6. Pembelajaran yang menekankan pada jawaban divergen yang memiliki kebenaran multidimensi. 7. Pembelajaran berbasis keterampilan aplikatif. 8. Peningkatan keseimbangan, kesinambungan, keterkaitan antara hard skill dan soft skill. 9. Pembelajaran yang mengutamakan pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik sebagai pembelajaran sepanjang hayat. 10. Pembelajaran yang menerapkan nilai-nilai dengan memberi keteladanan atau ing ngarso sing tulodo, membangun kemauan ing madya mangun karso, dan mengembangkan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran. Tut Wuri Handayani. 11. Pembelajaran yang berlangsung di rumah, di sekolah, dan di masyarakat. 12. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pembelajaran. 13. Pengakuan atas perbedaan individual dan latar belakang budaya peserta didik. Dan 14. Suasana belajar menyenangkan dan menantang. Nah, di sini kemudian ada bab 2, literasi dan tingkatan literasi. Literasi bisa diartikan sebagai keberaksaraan, yaitu kemampuan menulis dan membaca. Haryanti 2014 sebagai kemampuan untuk mengkonstruksi makna melalui
membaca dan menulis. Otsky 2001, Morrow 2017, Newman dan Roscoe 1993 sebagai kemampuan sosial dan budaya maupun sebagai kemampuan kognitif. Michelin and Mitchell 1990. Kemampuan literasi merupakan fondasi awal yang sangat penting dalam hidup anak. Anak bersosialisasi melalui bahasa dan dengan kemampuan berbahasa mereka selanjutnya mampu untuk bertanya dan mengkonstruksi ide untuk disampaikan kepada orang lain. Sini ada bagian A, tingkat awal. Memahami bahwa simbol mempunyai makna, mampu menghubungkan antara tanda atau simbol bahasa, lisan, dan tulisan, mengenai dan mulai mencoba tanda-tanda yang dikenal di lingkungan, mulai membaca beberapa kata, misalnya nama sendiri, mulai menulis huruf-huruf atau nama sendiri. B. Tingkat pemula, memulai memahami bahwa kata terdiri dari bunyi yang berbeda, memahami hubungan huruf dan bunyi, dan bisa membacanya dengan pengucapan yang benar. C. Tingkat menengah, mulai membaca untuk kesenangan dan mendapatkan informasi, menulis ide-ide sendiri, menjawab tentang teks bacaan, membaca sendiri dalam kurun waktu tertentu, mampu mengatur ide dalam tulisan, mampu berinteraksi dan tanya jawab dalam menulis, menghasilkan tulisan dan karya seni yang menyatakan jawaban personal untuk menyatakan pemahaman di tingkat lanjut, mengurangi bantuan dalam mengerjakan tugas baru atau konteks, merasakan sesuatu melalui membaca untuk mendapatkan informasi, pemahaman peningkatan, memperbaiki kesalahan sendiri. Tahapan kegiatan literasi untuk tiap-tiap tingkatan literasi bisa dinyatakan dalam langkah-langkah kegiatan sebagai berikut. Bab 5 yaitu mengenalkan budaya literasi pemula. Tahap ini mulai dikenalkan kegiatan literasi dalam bahasa Inggris, mulai dari kalimat yang sederhana, membuat pohon kedamaian. Tujuannya adalah melatih kemampuan siswa untuk menyatakan kepedulian pada lingkungan. Media yang dibutuhkan adalah kertas manila, benang jarum, pohon atau ranting kayu kering, tempat menggantungkan. Himbauan dalam bahasa Inggris. Langkah-langkah kegiatan adalah sebagai berikut. Guru akan menanyakan kepada siswa contoh-contoh kasus lingkungan yang terjadi. Guru menyuruh siswa mendiskusikan tentang kasus lingkungan tersebut. Guru menstimuli siswa dengan pertanyaan-pertanyaan tentang solusi yang akan dilakukan untuk memecahkan masalah tersebut. Kemudian ada membaca novel atau buku per bab. Siswa membaca buku atau novel bab pertama. Membaca bisa dilakukan dengan berbagai cara. Bisa membaca dalam hati atau membaca keras. Guru bisa menyesuaikan jenis kegiatan yang dilakukan dengan situasi siswa untuk membantu pemahaman siswa. Guru bisa memberikan beberapa pertanyaan bacaan sebagai bantuan untuk memahami isi bacaan. Kemudian ada literasi change, semacam kegiatan bedah buku di mana siswa menganalisis bab yang akan dibaca. Siswa dibagi dalam beberapa kelompok, tapi mereka mendapat tugas yang berbeda dan ada yang menganalisis karakter, setting, plot cerita, koneksi dengan pembaca, dan sebagainya. Ada juga mini atau focus realism. Pada tahap ini, guru memberikan penekanan pada aspek linguistik atau grammar dari bacaan. Tujuannya agar siswa
siswa memahami jenis kalimat kunci yang ada untuk memudahkan memahami bacaan. Dan juga untuk menambah kota bahasa siswa. Pada tahap ini, siswa diberikan kesempatan untuk merekonstruksi tentang isi bacaan atau makna dari buku atau novel yang dibaca. Kegiatannya bisa berupa membuat buku pop-up berkenaan dengan isi bab yang dibaca, membuat diorama, membuat poster, membuat komik strip, pulpen, atau membuat drama mini. Kegiatan-kegiatan ini harus dilakukan dalam kurun waktu yang telah ditentukan dan dinilai sesuai dengan kriteria yang telah disepakati. Kemudian presentasi. Pada tahap ini, siswa akan mempresentasikan kegiatan tindak lanjut yang telah dibuat sebelumnya. Tujuannya adalah siswa lebih memahami isi bacaan yang dibaca dan memiliki kesempatan untuk merekonstruksi pengetahuan baru berdasarkan pengalaman pembaca yang telah dilakukan sebelumnya. Nah, bab selanjutnya yaitu bab 6. Mengenalkan budaya literasi tingkat lanjut. Studi pada tahap ini tetap dilanjutkan. Guru bisa memberikan novel dengan tingkat kesulitan yang berbeda. Jika kemampuan siswa kurang, maka siswa bisa membaca cerita bergambar. Bimbingan dalam bentuk scaffolding diberikan bertahap dan dikurangi secara perlahan sampai siswa menjadi belajar independen. One side story writing. Siswa membuat one side story writing. Guru membantu siswa melalui diskusi tentang membuat outline dulu sebelum menulis ceritanya. Cerita tidak mesti selesai dalam sekali duduk. Jadwal pembuatan cerita ditentukan oleh guru jika dibuat sebagai bagian dari kegiatan co-curricular. Jika sebagai kegiatan mandiri, guru bisa memantau kemajuan tulisannya dan memberikan bantuan jika dianggap perlu. Pada tahap ini, siswa untuk dilatih menjadi siswa mandiri. Ada beberapa kegiatan yang bisa dilakukan. Yang pertama, melanjutkan cerita yang dibaca gurunya dan membuat bagian akhir cerita dengan versi siswa masing-masing. Yang kedua, membuat cerita bebas. Dan yang ketiga, membaca cerita yang sudah ada dan siswa menulis kembali dengan versi sendiri. Sistem pengenalan budaya literasi merupakan proses yang konsisten dan serius yang dirancang, dilaksanakan dan dinilai by design. Yang implementasinya dilaksanakan dalam 3 tahapan, yaitu tahap pengenalan, penerapan, dan pemantapan atau pembudayaan sesuai dengan tingkat literasi yang dikembangkan. Kemudian di sini ada bab 7, yaitu strategi mengajarkan literasi di sekolah. Yang pertama itu contohnya problem based learning. Pengajaran berbasis masalah adalah suatu pendekatan pengajaran yang menggunakan masalah nyata sebagai suatu konteks bagi siswa untuk belajar tentang cara berpikir kritis dan memperoleh keterampilan memecahkan masalah serta untuk memperoleh pengetahuan dan konsep yang esensial dari materi pelajaran. Karakteristik penting dari pembelajaran berbasis masalah ini adalah 1. Siswa bekerja mandiri atau dalam kelompok kecil. Mereka memerlukan masalah real yang harus dipecahkan. 3. Siswa menggunakan beberapa pendekatan pembelajaran. 4. Hasil pemecahan masalah disosialisasikan pada semua siswa. Hal penting yang harus diingat bahwa dalam pembelajaran ini, masalah digunakan secara sengaja sebagai alat untuk membantu siswa memahami atau memperoleh wawasan,
materi yang sedang dipelajari. Yang kedua yaitu Inquiry Based Learning. Inquiry Based Learning atau IBL diartikan sebagai proses di mana siswa terlibat dalam proses pembelajaran, memformulasi pertanyaan, melakukan investigasi, kemudian membangun pemahaman, makna dan pengetahuan. Atau Alberta 2004, pengetahuan terbentuk merupakan pengetahuan baru bagi siswa yang bisa dipakai untuk menjawab pertanyaan. Spelunken dan Smith 2007 menyatakan bahwa Inquiry Based Learning atau IBL merupakan pedagogi yang memungkinkan siswa untuk mengalami proses membangun pengetahuan sendiri. Kunci pembelajarannya adalah pembelajaran yang distimuli oleh inquiry, pendekatan yang berpusat pada siswa, mengarah pada pembelajarannya self-directed learning, dan pembelajaran yang aktif. Dalam pembelajaran ini, siswa merupakan pusat pembelajaran, dan pembelajaran memberikan penekanan lebih banyak pada komponen-komponen keterampilan meneliti. Di sini ada bab 8, yaitu asesmen dalam literasi di sekolah. Ada beberapa poin pembelajaran penting yang bisa dilakukan saat siswa melaksanakan proyek ini. Pertama, mereka mengalami kehidupan sosial untuk negosiasi, demokrasi dalam mengambil keputusan bersama, toleransi, kreatif, bertanggung jawab, membiasakan hidup bersih, dan karakter-karakter lain yang berkembang secara alami. Pembiasaan karakter hanya berbentuk jika siswa diajak mengalami kegiatan dan membuat mereka melakukan secara berulang agar menjadi kebiasaan, kemudian lama-kelamaan menjadi karakter. Pembiasaan karakter akan terbentuk saat siswa mengalami langsung penanaman karakter, sehingga menjadi lebih powerful dibandingkan jika mereka hanya diinformasikan secara lisan. Baik, inilah hasil review saya terhadap buku yang berjudul Literasi di Sekolah dari Teori ke Praktik. Jika ada kesalahan dalam perkataan ataupun perbuatan saya, mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton videonya.